Dan kita harus percaya diri terhadap apa yang kita punya. Ya, orang yang berjuang lebih sedikit, artinya bisa disebut enteng. Tetapi fasilitasnya tidak ada. Kita pada zaman itu dengan satu televisi di Indonesia yang kita harus mati-matian bagaimana kita harus masuk televisi itu. Mati-matian kita harus masuk. Itu beratnya pada zaman saya dulu. Terus yang utama lagi, ketika kita ingin karya kita direkam oleh sebuah perusahaan rekaman, itu juga tidak mudah. Karena perusahaan rekaman pada saat itu, dia baru menerima penyanyi baru jika warnanya berbeda dengan penyanyi yang sudah ada. Begitu berat kalau anak-anak sekarang kita bilang track ya, di komputer tuh ada 300 sampai 360 track. Dulu cuma dengan 4 track, 8 track kita harus masukin semua musik, dan itu berat banget kerjanya gitu. Ya kan, dan analog. Jadi kendalanya memang berbeda. Tetapi secara proses, saya pikir proses itu tidak ada bedanya dulu dengan sekarang. Proses itu adalah bagian sesuatu yang sifatnya wajib menurut saya. Nggak bisa dijadikan sesuatu yang bisa iya, bisa enggak bisa. Proses itu wajib, nggak bisa ditawar-menawar. Karena gini, pohon, kalau kita diibaratkan sebuah pohon menurut saya, pohon yang batangnya besar, dahannya banyak, rantingnya kerap, daunnya lebat, buahnya banyak, itu akan cepat rubuh jika akarnya pendek, gitu loh. Jadi proses itu adalah sebenarnya membangun akar yang kuat dulu, baru dia tumbuh. Dia kena hempasan apapun, dia akan kuat, gitu. Makanya mungkin begini, banyak orang-orang dulu yang bisa bertahan sampai 40-50 tahun, dia masih ada. Tetapi generasi baru, 10 tahun udah hilang, 5 tahun udah hilang, mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin juga karena prosesnya berbeda. Berlaku bagi semua, pelaku industri, yang tidak industri, pop atau tradisi, bahwa proses itu menjadi penting. Seorang Asep Sunandar-Sunaria memberikan pertunjukan wayang golek. Saya tidak kebayang berapa lama latihan gamelan, berapa lama latihan lagu, berapa lama latihan menghafal naskah, dan kemudian membedakan karakter antara si Cepo dengan itu kan bukan hal mudah. Penonton itu tinggal nonton, udah. Tapi bayangkan proses seorang dalang seperti apa. Nah, Dul Sumbang ketika orang mendengarkan, Kang saya senang lagu ini, alhamdulillah senang. Mereka jarang yang tahu juga prosesnya seperti apa, ya kan? Contoh misalkan saya ketemu dengan orang yang, Kang saya suka banget dengan lagu Kang Dul yang judulnya Pangandaran. Mereka nggak pernah tahu kalau lagu itu 4 tahun baru selesai, gitu kan? Begitu banyak kendalanya dan begitu besar biayanya, ya karena harus bolak-balik Pangandaran. Terus begitu melelahkan juga, menyita energi yang cukup banyak. Nah, sekarang bagaimana mungkin teman-teman kita atau dulur-dulur kita yang berkesenian bisa merasakan buah itu seandainya prosesnya tidak mau dilalui. Dan salah satu proses yang harus dilaksanakan sekarang bukan lagi seperti dulu berlatih dan lain sebagainya. Memasukkan data kita ke dalam tontonan dunia saja, masuk ke dalam sosial media, ini adalah satu proses yang harus dilalui. Karena orang sekarang dunia di dalam genggaman. Saya pikir udah nggak banyak orang yang nonton televisi besar di rumah. Saya nonton di jalan, nonton YouTube di mobil, bisa di sini. Saya ketemu Mang Erik ngobrol di ruang kopi, saya masih nonton yang. Nah, kita ketemu di sini. Jadi alangkah baiknya kita memanfaatkan kondisi ini. Dan itu memang memerlukan, kembali lagi, soal kreativitas. Nah, kaitannya dengan pandemi tadi adalah bahwa kreativitas ini ketika dilakukan, insya Allah bisa juga menanggulangi persoalan kesulitan mencari job pada saat pandemi. Ada orang yang ngundang satu grup kesenian hanya karena melihat di YouTube. Ini lucu ya, kita undang ya, dicari kontak personnya. Ketika nggak ngelihat dia bingung, saya menanggap ini tapi kemana ya saya nyarinya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, kitalah yang harus punya keinginan untuk menyebarluaskan apa yang kita punya, kualitasnya seperti apa, sajiannya, packagingnya seperti apa. Itu adalah etalase, ya kan? Saya aja misalkan saya beli jaket ini karena saya melihat ada orang di foto pakai jaket ini, atau ada toko yang memajang jaket ini digantung, jaket itu boleh juga ya gitu. Kalau saya tidak melihat jaket ini, mungkin juga saya nggak beli jaket ini gitu kan, contoh kayak gitu. Kesenian pun menurut saya sama. Dan kita harus percaya diri terhadap apa yang kita punya, Mang Erik. Karya ini jelek. Nah, kalau penciptanya aja udah bilang jelek, bagaimana orang? Menurut saya, kitalah orang pertama yang harus menghargai karya kita sendiri. Kitalah orang pertama. Selebihnya adalah hak mereka. Mereka bilang jelek, semuanya nggak apa-apa. Tapi masih ada satu orang yang bilang karya ini bagus. Adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kitanya sudah nggak pede, berat. Nah ini penyakit
krisis percaya diri juga terjadi pada banyak dulur-dulur kita sebenarnya. Jadi tepede Kang, asacan waktuna, kok belum waktunya saya untuk bicara begini, saya belum waktunya untuk tampil ini. Pertanyaan saya adalah, terus kapan waktunya? Saya bertemu dengan semua orang, bertemu dengan banyak orang, teman saya di berbagai komunitas, berbagai genre malah. Saya misalkan ketemu dengan teman-teman yang mainnya musik metal. Kita hanya membicarakan bagaimana musik itu menjadi sesuatu bagi kita, menjadi karya yang baik, dan tentu juga menjadi sesuatu bagi masyarakat. Tidak membicarakan bagaimana pop Sunda dengan metal, karena pasti nggak ketemu. Ini di wilayah yang berbeda, genre yang berbeda. Nah, jangan cari perbedaannya, cari persamaannya. Kita punya kebutuhan yang sama untuk mempublish karya ini menjadi karya yang populer, karya yang viral misalkan, atau karya yang digemari oleh orang. Kita cari persamaannya, cari medianya yang sama. Jangan bandingkan kendang pencah dengan apa, atau tari dengan hip hopnya Amerika. Nggak perlu, karena seni itu menurut saya nggak bisa dibanding-bandingkan. Amerika mau menik gindingnya, orang mau menik kieu. Loh, jangan-jangan orang Amerika juga bilang gitu. Ini Indonesia keren banget ya, kita belum bisa. Karena kita nggak ketemu, tidak terjadi komunikasi, akhirnya kita nggak pernah tahu kita seperti apa di mata mereka. Dan akhirnya kayak gini, kalau Mas Hari Rusdi dulu almarhum bilang, saya lupa Mas Hari apa Mas Remis ada yang bilang, kita itu mental jajahan. Karena 300 tahun di dalam Belanda dan VOC segala macam tetek bengek, kemudian jika dia melihat bule sepertinya sesuatu yang hebat terus di atas. Padahal nggak begitu dalam kesenian, gitu, ya kan? Jadi Pancasila itu hebat, Kungfu itu hebat, Karate itu hebat. Lalu kalau semuanya hebat, kenapa kita nggak pede? Saya dulu pada saat memutuskan membuat lagu Sunda, pernah diguncang oleh perasaan itu. Gua tuh jadi kecil atau jadi besar? Jadi berkembang atau jadi mengkerucut ke dalam? Enggak. Itu proses. Dan saya lawan itu sampai akhirnya, enggak, ini nggak bicara itu. Ini bicara soal bahasa indung, bahasa ibu saya yang dipakai sehari-hari. Kemudian saya ingin menggunakan bahasa itu ke dalam karya-karya saya. Sampai akhirnya saya sampai pada titik di mana saya lebih merasa gagah, merasa percaya diri ketika menyanyikan lagu dalam bahasa daerah. Dan itu prosesnya panjang. Hasilnya apa? Sebagian besar yang saya nikmati dalam hidup saya, oleh saya dan keluarga, adalah hasil dari lagu-lagu berbahasa Sunda. Kan gitu. Namun saya bisa dahar, nepi ka ayeuna, buka imah teu bocor, gitu bisa pakai kendaraan kemana-mana, jangan salah, itu adalah lagu berbahasa daerah. Nah, saya ingin ini bisa dinikmati oleh semua pelaku seni tradisi, mereka menjadi sangat sejahtera. Bahkan impian saya adalah bagaimana tradisi itu menjadi satu sajian yang mahal. Siapa kita? Kita harus klaim, kita harus perkenalkan ke orang abdi teh tukang bakso. Ya. Kalau kita ngomong tukang bakso, mana mau pesan bakso, dan apa lain kita jualan bakso, ya kan? Klaim dulu. Setelah itu kita buktikan bahwa bakso yang kita buat adalah bakso yang layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian hasil akhir penilaian itu ada pada publik. Kata publik, enak. Kata dia, tidak enak. Biarkan semua orang berpendapat, gitu kan. Tapi paling enggak sudah dibuat dulu, gitu. Karena dalam kesenian menurut saya yang terpenting adalah berbuat. Kita tidak bisa memastikan karya kita baik atau tidak. Karya kita akan membumi di pasaran atau tidak. Karya kita akan diminati atau tidak. Itu tidak bisa. Itu harus dibuat. Termasuk karya kita sepanjang apa. Karena kalau kata teman-teman senior ya, yang akan menentukan karya kita umurnya panjang atau tidak, itu yang menjawab adalah waktu. Nanti pada tahun 2200, apakah karya Doel Sumbang masih terdengar? Nah, itu nanti waktu yang mendengarkan. Itu contoh lah gitu, Mas Erik ya. Jadi, sekali lagi, pandemi itu bukan alasan untuk tidak kreatif, bukan alasan untuk mengatakan bahwa kita akan susah, miskin, akan sengsara, sama sekali bukan. Pandemi itu sebuah peristiwa yang ditakdirkan Tuhan terjadi, dan itu harus dilalui dengan bijak, ya. Kemudian kita tetap menjadi manusia-manusia berkualitas yang bisa melalui masa-masa itu dengan bijaksana, dengan baik, tanpa mengeluh, apalagi mengutuk gitu kan, apalagi kemudian lari dari Tuhan. Nah, itu yang sangat disayangkan, jangan sampai itu terjadi. Bukan nantang, saya malah tidak takut dengan apapun yang terjadi, karena saya tahu bahwa ketika Tuhan mengirim sesuatu, Tuhan juga mengirim yang lainnya untuk membuat kita selamat. Tidak punya kepentingan, Tuhan tidak punya kepentingan untuk menyiksa, menyengsarakan, membangkrutkan, nggak punya kepentingan. Kepentingannya semua adalah baik, dan kalau kita yakini itu, maka peristiwa apa yang tidak baik buat kita, semua pasti baik. Asal, ya itu, percaya pada persoalan hikmah, ada hikmahnya kok.
Saya pernah dimaki orang, pernah ditangkap polisi, semua ada hikmahnya. Makin hati-hati, makin menjaga. Iya, jadi kalau saya tidak mengalami hal-hal buruk, saya mungkin akan tetap seburuk dulu. Saya belum jadi orang baik, tapi mungkin lebih baik dari yang sebelumnya, kan gitu kan. Gitu. Jadi teruslah semangat menggali, karena sebenarnya setiap manusia diberi aset, akal dan pikiran. Setiap manusia punya potensi yang kuat, dan kitalah yang paling tahu sebenarnya potensi kita seperti apa, bukan orang lain. Saya yakin saya tuh bisa main drama. Saya yakin saya bisa jadi pelawak. Saya yakin kalau saya misalkan bisa. Tapi saya nggak yakin saya bisa jadi presenter ya. Nah, mungkin karena kita tahu kemampuan kita. Nah, persoalannya adalah ketika kita yakin tapi kita nggak berani, nggak punya nyali untuk tampil, maka nggak akan pernah terlihat. Bayangkan, saya dulu orang di sekolah satu-satunya murid yang nggak pernah ikut vokal grup, nggak pernah ikut main musik, tiba-tiba jadi biduan sorangan, kan teman-teman sekolah saya bingung. Lu dari kapan sih sebenarnya nyanyi? Baru lagi mana Mata Ramiluan, mana sama penonton sejati gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba saya punya keinginan, sebenarnya bisa loh. Saatnya tampil sekarang. Saya bertemu dengan beberapa guru, ada almarhum ayah saya, ada Hari Rusli, ada Remi Silado, beberapa yang terus mensupport saya. Lu bisa, lu mampu, tapi lu harus berani. Gitu. Dan akhirnya, ternyata hasilnya saya rasakan sekarang. 41 tahun ya, masih kena nyanyi, alhamdulillah gitu. Nah, saya ingin peristiwa berpuluh-puluh tahun ini dialami oleh semua teman-teman kita yang profesinya sama, berkesenian, dan yang paling utama, impian saya tadi, saya ingin melihat seluruh pekerja seni ini sejahtera, hidupnya tidak kekurangan, karyanya dihargai oleh publik, dihargai oleh pecintanya, dilindungi oleh pemerintah, dilindungi oleh undang-undang, sampai mereka benar-benar ada dalam taraf hidup yang sejahtera. Pandemi itu kita juga nggak pernah tahu akan berakhir kapan. Biarkan saja berakhirnya kapanpun. Tapi yang terpenting adalah kita jangan pernah berakhir hari ini. Itu jauh lebih penting. Kita harus terus jalan apapun yang terjadi. Kan itu persoalannya. Jadi itu sama dengan kalimat begini. Orang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang sama sekali. Orang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya impian sama sekali dalam hidup. Mimpi saja sudah nggak punya. Itu sangat miskin. Nah, maksud saya gitu. Jadi biarkan pandemi berlalu sekehendaknya, setakdirnya Tuhan kapan. Tetapi yang pasti kita nggak boleh berhenti untuk terus berpikir memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas kita sampai hidup itu menjadi betul-betul indah buat kita sendiri. Itu penting banget. Kita sudah diajarkan sejak kecil bahwa silaturahmi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Silaturahmi adalah hubungan yang baik, bukan hanya mempererat hubungan yang baik, ya. Tetapi juga silaturahmi adalah menyambungkan hubungan yang putus. Dan kalau sudah menghubungkan hubungan yang putus, berarti kita ada dalam satu persatuan, dalam satu kesatuan. Nah, kalau dalam satu kesatuan, sifat saling membantu, saling menolong, saling mensupport adalah sesuatu yang akan terjadi. Dan ingat, 10 kepala jauh lebih baik dari 1 kepala. Jadi apapun persoalannya, kalau kita sudah mau saling membantu, silih tulungan, maka semua akan menjadi mudah, semua bisa diselesaikan dengan baik. Jadi jangan pernah berhenti untuk saling tulungan jeung sesama.